Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yuniantika dari kelas akuntansi 21A. Di sini saya akan membahas terkait dengan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Definisi kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan ini merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan menginspirasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan ini bukan hanya tentang memiliki otoritas atau kekuasaan, tetapi juga tentang kemampuan untuk memimpin dengan integritas, visi, dan kebijaksanaan. Karakteristik kepemimpinan. Pemimpin harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Seorang pemimpin memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan tujuan yang ingin dicapai. Pemimpin juga mampu mengkomunikasikan visi kepada anggota tim atau organisasi. Kemudian, integritas dan kejujuran. Pemimpin yang efektif beroperasi dengan integritas tinggi dan selalu berpegang pada nilai-nilai dan etika yang benar. Pemimpin juga harus jujur dalam komunikasi mereka. Kemudian yang selanjutnya ada empati. Kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif anggota tim adalah kualitas penting. Pemimpin yang empatik dapat membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang yang dipimpinnya. Jenis kepemimpinan yang pertama itu ada kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin mengambil keputusan sendiri dan memberikan perintah kepada bawahan tanpa melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan demokratis. Pemimpin mengajak bawahan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap tujuan yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir ada kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi dan memotivasi bawahan dengan visi dan nilai-nilai yang kuat, mengubah cara bawahan memandang diri mereka sendiri dan tugas-tugas mereka. Selanjutnya, definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mengacu pada tindakan memilih atau opsi dari berbagai alternatif yang layak. Aspek ini memiliki keunggulan signifikan dalam tanggung jawab seorang pemimpin, mengingat bahwa keputusan yang menguntungkan memiliki potensi untuk memberikan dampak yang cukup besar pada organisasi atau tim. Langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Pemimpin harus dapat mengidentifikasi masalah atau situasi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Pemimpin harus mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, analisis dan evaluasi. Data dan informasi yang terkumpul harus dianalisis secara kritis dan berbagai pilihan keputusan dievaluasi. Kemudian, pilih solusi terbaik. Berdasarkan analisis dan evaluasi, pemimpin memilih solusi terbaik yang akan mengatasi masalah atau untuk mencapai tujuan. Kemudian, implementasi keputusan. Keputusan yang dipilih harus diimplementasikan dengan cermat dan pemimpin harus memastikan bahwa tim atau organisasi mengikuti rencana. Kemudian, evaluasi hasil. Setelah implementasi, hasil keputusan harus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Jika diperlukan perbaikan, dapat dilakukan. Selanjutnya, hubungan antara kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang
pengambilan keputusan sebagai bagian dari kepemimpinan. Pengambilan keputusan adalah salah satu fungsi kunci pemimpin. Seorang pemimpin seringkali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus membuat keputusan yang dapat mempengaruhi organisasi atau tim. Oleh karena itu, kemampuan pengambilan keputusan yang baik adalah salah satu karakteristik penting dari seorang pemimpin yang efektif. Kemudian yang kedua, pengaruh kepemimpinan terhadap proses pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana keputusan dibuat. Misalnya, pemimpin otoriter mungkin cenderung membuat keputusan sendiri tanpa banyak keterlibatan anggota tim. Sementara, pemimpin demokratis akan mencari masukan dari anggota tim sebelum membuat keputusan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam mengelola konflik terkait keputusan. Konflik seringkali muncul dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang baik harus dapat mengelola konflik dengan bijaksana, menciptakan solusi yang memadai, dan memastikan bahwa keputusan diambil tanpa menimbulkan ketegangan yang berlebihan. Jadi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam manajemen. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang kuat untuk mengarahkan organisasi atau timnya menuju kesuksesan. Kepemimpinan yang baik mencakup kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan membimbing anggota tim dengan membuat keputusan yang bijak dan tepat. Kemudian, kepemimpinan yang efektif dan pengambilan keputusan yang baik adalah unsur kunci dalam mencapai tujuan organisasi dan menghadapi tantangan yang muncul dalam dunia bisnis. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new